Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas perawi. Baiklah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Inilah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Bapak Ahmad Najib, selanjutnya Bapak Ahmad Amirul, selanjutnya saya sendiri Hilalia, dan yang terakhir Ibu Ulfa. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, banyak bermunculan penelitian tentang kajian keilmuan Islam, terutama dalam ilmu hadis. Banyak sekali bahasan dalam ilmu hadis yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas dan dipelajari, terutama rumusan dan tujuan. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimana pembagian hadis dari segi kuantitas perawi, dan bagaimana pembagian hadis dari segi kualitas perawi. Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pembagian hadis dari segi kuantitas perawi dan untuk mengetahui pembagian hadis dari segi kualitas perawi. Sebelum kita membahas tentang pembagian hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis menurut etimologis dan terminologi. Hadis atau al-hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Hadis juga sering disebut dengan al-khabar yang berarti berita. Pengertian hadis menurut ahli hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Para ulama ushul memberikan pengertian hadis ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bapak Ahmad Amirul, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Hilaliah yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas perawi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh orang banyak. Di sini hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Syarat yang kedua yaitu keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat. Adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Syarat hadis yang ketiga yaitu berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan para perawi harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri.
macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Hadis yang kedua yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yakni amalan agama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. Hadis mutawatir yang ketiga yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan oleh lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Kitab-kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis mutawatir. Yang pertama yaitu ada kitab Al-Azhar Al-Mutanaswirah fi Al-Mutawatirah yang disusun oleh Imam Suyuti Muhammad A'jaz Al-Khatib. Kitab ini memuat 1513 hadis. Kitab yang kedua yaitu Nazm Al-Mutanaswirah min Al-Hadis Al-Mutawatir yang disusun oleh Muhammad bin Ja'far Al-Khattani, yaitu mencapai 1345 hadis. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas yang kedua yaitu hadis ahad. Para ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan hadis ghairu masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan kurang dari 3 orang rawi dalam satu tabaqohnya atau tingkatannya dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Yang berikutnya yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu 1 hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Menurut bahasa, hadis sahih adalah lawan dari sakim, artinya sehat. Lawannya sehat yakni sakit. Yang kedua hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Pembagian hadis dari segi kualitas yang ketiga yakni hadis dhaif. Hadis dhaif bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Adapun syarat-syarat hadis sahih yaitu 1.
sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Dan yang kelima, tidak illat. Macam-macam hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu sahih lizzati dan sahih li ghairi. Sahih lizzati yaitu sahih dengan sendirinya, ialah hadis yang memenuhi secara sempurna persyaratan sahih, khususnya yang berkaitan dengan ingatan atau hafalan perawi. Sedangkan hadis li ghairi yaitu hadis karena yang lain, ialah hadis yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan-persyaratan hadis sahih, akan tetapi naik derajatnya menjadi hadis sahih karena ada faktor pendukung yang dapat menutupi kekurangan yang ada di dalamnya. Macam-macam hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan lizzati dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan lizzati adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan-persyaratan yang ditemukan. Sedangkan hadis hasan li ghairi yaitu hadis yang dilihat dari sanadnya dhaif, namun dikuatkan dari jalur lainnya, tetap tidak mengandung syadz dan illah. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, dhaif dari segi bersambung sanadnya, yaitu ada 3. Yang pertama, hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua, hadis munqati, ialah hadis yang pada sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur, atau pada sanad tersebut disebutkan nama seorang yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga, hadis mu'dal, ialah hadis yang gugur 2 orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Macam-macam hadis dhaif dari segi sandarannya. Yang pertama yaitu hadis mauquf, ialah hadis yang disandarkan pada sahabat. Yang kedua, hadis ma'tuf, ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya baik perkataan maupun perbuatannya. Macam-macam hadis dhaif dari segi lainnya. Yang pertama, ada hadis mungkar, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, perawi yang dhaif, yang bertentangan dengan perawiatan orang kepercayaan. Yang kedua, hadis majruh, ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tertuduh dusta atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya, atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu. Yang terakhir, hadis syadz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang makbul, akan tetapi bertentangan matanya dengan perawiatan dari orang yang kualitasnya lebih utama. Ya, itulah penjelasan sekelumit dari saya, Ahmad Amirul Amin, yang melanjutkan dari Bu Hilaliyah, yaitu bertema pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas perawi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Hilaliah. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ahmad Amirul. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis bila ditinjau dari kuantitas perawinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk hadis mutawatir juga dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Sedangkan hadis ahad dibagi menjadi dua macam, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Sedangkan ghairu masyhur dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu aziz dan ghairu aziz. Sedangkan bila ditinjau dari segi kualitas hadis dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan hanya memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas perawi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.